Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang sedang memperhatikan video ini. Berjumpa lagi dengan Ibu Titi Puji Lestari. Ibu akan melanjutkan materi yang sempat tertunda di kelas Zoom, mungkin karena keterbatasan waktu kita ya di kelas Zoom, jadi Ibu lanjutkan di video ini. Tuh. Jadi kemarin kita udah ngebahas sedikit tentang LAN dan VLAN. Kali ini di materi bab 1 di semester ganjil kelas 11, materi awal itu kita mau membahas tentang VLAN. Jadi VLAN itu apa? VLAN adalah suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. Maksudnya apa? Sebenarnya VLAN adalah network LAN atau network lokal di mana dia memiliki hak akses yang kita batasi sendiri gitu. Jadi sebenarnya VLAN itu secara fisikalnya itu sama seperti local area network. Kita ibaratkan di sini ya. Jadi local area network itu kan di mana dalam satu topologi, satu jaringan topologi itu mereka memiliki IP network yang sama. Di sini Ibu kasih 192.168.2.0 untuk tiap PC-nya, networknya 2.0. Hostnya Ibu urutin. Di sini hostnya 2.1, ini 2.2, 2.3, 4, 5.6. Jadi mereka masih dalam satu LAN. Kita coba untuk memberikan pesan ke tiap PC. Dia successful ke semua PC karena dia memiliki IP network yang sama. Nah, fungsi VLAN ini buat apa sih? Fungsi VLAN ini kita bandingkan dengan topologi yang di sampingnya. Jadi kalau VLAN dan LAN networknya sama, bedanya kalau di sini dia jaringan LAN tapi tiap jurusan itu mereka ingin memiliki hak akses masing-masing. Di sini LAN-nya itu pakai hub. Berhubung dia pakai hub, jadi untuk membatasi hak akses masing-masing itu mereka butuh yang namanya router di sini. Jadi konfigurasinya lewat router. Hub di sini hanya untuk menghubungkan tiap PC dalam satu jaringan, dalam satu divisi lain, ibaratnya satu jurusan ya, TKJ sendiri, MM punya hub sendiri, RPL punya hub sendiri. Kalau misalkan ada jurusan baru kita tambahkan di sini, ada jurusan jurusan TKR, jurusan APHP, jurusan perhotelan, berarti otomatis kita di sini mesti nambah hub lagi, nambah biaya lagi, begitu. Tapi kalau kita menggunakan VLAN, menggunakan segmentasi VLAN, kita hanya butuh switch manageable satu di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk menggantikan si router dan si hub yang ada di segmentasi LAN secara tradisional. Itu. Bedanya switch dengan yang manageable dan yang non manageable apa? Jadi switch itu ada dua, ada yang manageable dan non manageable. Kalau yang non manageable itu mirip seperti hub, dia fungsinya cuma untuk menghubungkan tiap PC. Tapi kalau untuk yang manageable, dia bisa dikonfigurasikan, bisa disetting mirip seperti router dia fungsinya. Jadi di sini walaupun dia satu network, nanti kita bisa pecah-pecah agar PC TKJ hanya bisa bersosialisasi ya, bisa terhubung. PC TKJ hanya bisa terhubung ke TKJ, MM hanya ke MM, RPL hanya ke RPL dengan menggunakan segmentasi VLAN. Kalau sekarang kan dia masih dari TKJ ke MM masih bisa lah, nanti kita batasi hak aksesnya itu menggunakan VLAN gitu ya. Pengertian VLAN ini. Terus Ibu kasih contoh perbedaan antara pengelompokan jaringan secara fisik dan pengelompokan jaringan secara virtual. Contohnya tadi, topologi yang tadi, komputer dengan jurusan yang sama bisa saling terhubung, tetapi tidak bisa terhubung ke jurusan yang berbeda, walaupun network IP-nya yang digunakan itu sama. Itu ya, topologinya seperti yang tadi dua. Lah, konfigurasi VLAN sebenarnya tiap switch itu
dia punya VLAN default, yaitu VLAN 1. Ibu nanti ibu kasih lihat gimana cara lihat VLAN-nya. Jadi tiap switch itu memiliki VLAN default dengan ID atau nomor VLAN-nya 1. Ini nomor VLAN. 1 ini sebagai VLAN default, artinya ada 2, 3, 4 dan seterusnya tergantung dari si switch tersebut. Jadi ada beberapa switch yang mereka memiliki kapasitasnya hingga 1000 VLAN, ada yang sampai bahkan 4000 VLAN. Itu tergantung apanya? Tergantung dari jenis atau tipe si VLAN tersebut. Itu ya. Nah, kita nanti lihat nih di sini. Ibu cek nih. Kita punya satu switch manageable, cara lihat si VLAN itu punya berapa VLAN gimana sih caranya? Caranya kita konfigurasi di command line-nya show VLAN. Ini. Kalau kita ketikkan perintah show VLAN, nanti otomatis ada tampilan tabel VLAN di sini. Ada VLAN dengan ID VLAN-nya, ada nama VLAN, ada status dari portnya itu aktif atau tidak, dan ada nama portnya. Jadi port itu kan ada nomor portnya ya, nama portnya fast ethernet, terus dia ada di port keberapa gitu. Nah ini secara default si switch itu punya yang namanya VLAN 1. Semua port yang ada di VLAN tersebut itu masuk ke VLAN default. Di sini kapasitas VLAN atau kapasitas switch yang kita pakai itu bisa sampai 1000 VLAN. Jadi kita bisa pakai VLAN 2 sampai VLAN 1001 selain dari VLAN default tersebut bawaan dari si switchnya gitu ya. Nah, tuh di sini kita mesti ngasih nama VLAN itu di mana? Di sini nih. Nah, ini kan namanya VLAN default ya. VLAN 1, VLAN default. Nanti kita bisa buat VLAN 2, VLAN TKJ namanya. TKJ, VLAN 3, VLAN RPL, VLAN MN dan sebagainya, itu terserah kita sebagai administrator yang memberikan nama VLAN-nya. Kita langsung masuk ke konfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN itu ada VLAN mode trunking, ada VLAN mode akses. Jadi kita belajar yang VLAN mode akses dulu. Perintahnya apa untuk masuk ke VLAN mode akses? Perintahnya kita masuk ke mode konfigurasi. Kita masuk ke mode konfigurasi, setelah itu kita ketikkan VLAN spasi nomor VLAN-nya berapa, antara 2 sampai 1001. Itu ya. Kenapa 2 sampai 1001? Karena satu itu VLAN default, 1002 sampai 1005 itu juga default dari si switch-nya. Kita masuk ke mode konfigurasi global. Caranya gimana? Kita ketikkan perintah configure terminal, config T, atau bisa juga kita ketik config tab, di situ ketik huruf T, kita tab biar kita tahu konfigurasi lengkapnya itu apa sih. Config T itu configure terminal lah. Di sini udah masuk ke mode konfigurasi. Perintahnya untuk membuat VLAN yaitu kita ketikkan VLAN spasi nomor VLAN-nya berapa, terserah kita. Ibu mau urut aja ya, tadi kan udah ada 1, berarti ibu buat VLAN 2. Setelah membuat VLAN, kita suruh ngapain lagi? Kita buat nama dari VLAN yang sudah kita buat. Kita beri nama. Perintahnya apa untuk memberi nama? Name spasi namanya terserah kalian. Ibu kasih di sini namanya TKJ karena ibu ingin membuat VLAN khusus untuk TKJ. Setelah itu apalagi sih perintahnya? Setelah itu kita kembali ke mode konfigurasi karena kita akan masuk ke mode interface. Itu ya. Kita exit sekali. Setelah itu kita masuk ke interface-nya. Ibu jelasin sedikit. Jadi perhatikan di sini nih, PC 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu kan dia masuk ke satu switch ya.
masuk ke satu switchnya itu nggak melalui satu port doang, nggak melalui satu lubang doang. Jadi tiap PC masuk ke tiap-tiap port yang berbeda, dan portnya itu memiliki nomor port sendiri. Cara lihatnya gimana sih? Ibu ke menu option preference, tinggal kita centang yang always show port label ini. Disitu, nah kelihatan nih, yang PC ini masuknya ke switch port FA01, PC 7 masuk ke switch FA02. Jadi ada dua cara untuk mengakses si port ini ya. Ada dua cara untuk mengakses port. Cara pertama yaitu kita langsung masuk ke interface spasi fast ethernet slash urutan port-portnya berapa. Jadi kalau ibu praktekin di sini, kita bisa masuk ke interface fast ethernet berapa tadi yang kita pakai. Yang kita pakai di PC 1 TKJ itu port FA01, ini PC pertama. Kita masuk ke FA01, perintahnya interface FA01 enter. Nah, di sini kalau misalkan kita masuk menggunakan perintah ini, artinya kita hanya masuk ke dalam satu port saja. Maka di sini kita hanya bisa mengakses interface fast ethernet 0/1. Nanti ibu praktekin yang cara masuk interface dengan cara kedua. Setelah itu perintahnya apa? Kita masuk ke switch port mode akses untuk bisa mengakses port pada switch konfigurasi VLAN gitu. Kita masuk ke switch port mode akses, enter. Perintah berikutnya apa? Setelah kita bisa mengakses mode di port switch, kita mau akses apa nih? Mau akses karena mode akses di switch itu banyak ya. Kita mau akses switch port akses. Berhubung kita akan membuat konfigurasi VLAN, jadi kita akan mengakses VLAN. VLAN-nya VLAN berapa? Untuk port FA0/1 itu masuk ke VLAN berapa? Port FA01 kan miliknya PC TKJ, jadi kita masuk ke VLAN-nya TKJ. Lah VLAN TKJ itu nomor VLAN-nya berapa? Nomor VLAN-nya 2. Nih, kita udah buat VLAN 2 punyanya TKJ. Switch port akses VLAN 2, enter. To exit. Exit lagi sekali untuk melihat tabel VLAN yang terbaru. Nih, ibu kasih tahu lagi nih. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 TKJ dengan port yang aktif FA0/1, sedangkan TKJ itu ada 2 fast ethernet. Itu ya. Jadi kita harus daftarkan juga yang fast ethernet berikutnya, punyanya FA0/2. Kita masuk lagi ke configure terminal. Di situ kita masuk ke interface FA0/2. Di situ kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Nah, baru kita show VLAN lagi. Di sini VLAN TKJ sudah masuk 2 PC, port FA01 dan port FA02 sesuai. Itu cara pertama, cara masuk fast ethernet dengan cara pertama. Cara kedua, ibu menggunakan interface range. Range itu kan jarak ya, jadi kita bisa masuk ke beberapa port sekaligus. Perintahnya, masuk ke configure terminal dulu. Perintahnya yaitu sebelum kita membuat VLAN MM, sebelum kita masuk ke interface VLAN di MM, yaitu interface FA3 dan 4, kita mesti buat VLAN-nya dulu. Tadi kan udah ada TKJ ya. Kita buat VLAN untuk MM. VLAN berapa? VLAN 3 lokasi. Namanya multimedia. Exit sekali. Setelah itu kita baru akses interface untuk multimedia itu di interface 3 dan 4. Kita perintahnya interface fast ethernet interface range fast ethernet 0/1
3 sampai 4. Jadi perbedaannya ada di range-nya ini dan nomor dari fast Ethernetnya berapa begitu. Enter. Otomatis perbedaannya di sini ada tulisan konfigurasi interface range. Artinya range dari fast Ethernet ketiga sampai keempat. Jadi tergantung dari berapa fast Ethernet yang mau kita pakai dan itu harus urut gitu ya. Setelah itu tinggal kita switch port mode access, switch port access VLAN 3. Show VLAN. Nih, fast Ethernet 3 sama 4 udah masuk ke VLAN MM. Selanjutnya kita tinggal buat yang untuk RPL. Berhubung di sini RPL kan pakai fast Ethernet 5 dan 6. Dia kan fast Ethernet 5 dan 6 udah masuk ke VLAN default ya. Jadi untuk mempersingkat waktu ibu nggak usah bikin VLAN RPL karena otomatis port punya RPL itu sudah beda akses sama yang TKJ sama yang MM. Jadi tadi kan kita udah coba untuk koneksikan semuanya, mereka terkoneksi ya. Saat dikirim pesan itu dia successful. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena mereka sudah berbeda VLAN. Dari TKJ ke TKJ dia masih sukses, dari MM ke MM dia masih sukses, RPL ke RPL dia masih sukses. Tapi coba kita untuk konfigurasikan dari TKJ ke MM, dia pasti valid karena dia sudah berbeda VLAN, dia sudah berbeda secara logikalnya itu networknya sudah berbeda. Jadi intinya perbedaan VLAN dan VLAN itu apa, persamaan VLAN dan VLAN itu apa. Untuk persamaannya LAN dan VLAN itu menggunakan network IP yang sama untuk VLAN mode akses ya. Tapi perbedaannya walaupun networknya sama, kalau VLAN dia bisa membagi hak akses untuk tiap-tiap portnya. Begitu teman-temanku sekalian, gitu ya. Itu kita udah pakai yang range ini. Perintah selanjutnya, tadi kan kita udah coba untuk show VLAN ya. Jadi perintah show VLAN itu berfungsi untuk apa sih? Tadi kok ibu kok banyak banget perintah SH VLAN atau show VLAN. Itu show VLAN berfungsi untuk menampilkan secara detail semua nomor dan nama VLAN yang aktif di switch. Gitu. Jadi kalau kita show VLAN di sini, nah itu langsung terlihat semua port yang aktif di switch itu port mana aja, semuanya aktif. Terus ada VLAN apa aja di sini kelihatan kalau pakai show VLAN. Perintah show itu ada banyak, nanti kalian bisa coba sendiri masing-masing di rumah gitu ya. Nah ini perintahnya. Perintah terakhir ibu mau praktekin yaitu perintah untuk menghapus sebuah VLAN gitu ya. Kita bisa buat VLAN, kita juga bisa ngapus VLAN. Caranya gimana? Caranya gampang banget, tinggal kita tambahkan perintah no di depannya gitu ya. Baik untuk menghapus VLAN ataupun hanya mengeluarkan sebuah port dari keanggotaan VLAN. Tinggal kita tambahkan no aja di depan. Ibu contohkan gimana caranya untuk menghapus VLAN TKJ ya. Ini kan masih ada nih VLAN TKJ cuy. Nah, VLAN TKJ itu VLAN 2 ya. Jadi ibu akan hapus VLAN TKJ. Perintahnya tinggal kita kasih perintah no di depannya. Di situ kita ketikkan VLAN berapa yang mau kita hapus. VLAN 2 untuk TKJ. Coba kita cek di show VLAN, itu dia otomatis VLAN TKJ-nya sudah tidak ada. Itu berlaku juga untuk menghilangkan atau mengeluarkan keanggotaan port di VLAN. Kalau di keanggotaan port kan kita masuk ke interface-nya, di situ mode akses VLAN berapa, itu tinggal kita kasih no aja nih. No switch port akses VLAN berapa, masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Tinggal tambahkan perintah gitu ya.
Kalau misalkan ada pertanyaan tentang Filan, silakan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan ada cara lain atau kalian mau sharing juga ilmu kalian yang kalian bisa, yang kalian pahami lebih dari penjelasan yang barusan Ibu kasih, boleh juga share di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih sudah mengikuti kelas Ibu ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.